28 Januari 2026. Kondisi IHSG sedang jatuh-jatuhnya ya, turun 8% lebih dibanding hari sebelumnya. Dari 8.900-an, IHSG kita hari ini ada di kisaran 8.300-an. Lumayan ya, penurunannya cukup dalam. Banyak saham ya, kebanyakan merah ya, turun. Termasuk portofolio saya juga merah ya, yang untuk swing trading. Tapi untuk yang jangka menengah dan agak panjang, alhamdulillah masih hijau ya, walaupun hijaunya susut dari kemarin-kemarin gitu. Ya, kita sih mendukung upayanya OJK dan bursa ya untuk bisa lebih transparan peraturan terkait free float saham perusahaan, supaya saham-saham perusahaan di Indonesia tidak banyak yang goreng ya. Artinya dimanipulasi sedemikian rupa lah oleh para pelaku pasar bermodal besar gitu ya. Jadi dari hari ini kita investor pasar modal Indonesia yang masih retail berharap supaya kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ya. Sebagai investor kita perlu cek kondisi fundamental perusahaannya, tetap perlu. Kita jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan gitu ya. Sehingga benar-benar kita cek kualitas perusahaannya dulu. Kinerjanya, fundamentalnya sudah oke, itu akan lebih aman. Walaupun mungkin pergerakan harganya tidak semenarik, kalah menarik dibanding saham-saham gorengan ya, termasuk saham-saham grup konglomerat. Nah ini agak rentan ya, naiknya cepat, besar naikannya, tapi kalau tidak didukung dengan kinerja yang baik ya cepat atau lambat akan kembali lagi. Jadi value investing, kita berinvestasi berdasarkan atau berbasis nilai intrinsik ya, harga asli atau harga wajar saham perusahaan tetap perlu kita hitung gitu. Karena investor yang rasional yang pakai logika, terutama yang sudah belajar keilmuan pasar modal, harusnya bisa lebih kuat mental dalam memegang atau menyimpan saham-saham berfundamental bagus ya. Kecuali memang kita sambil melakukan trading ya, saya juga sambil trading tipis-tipis saham-saham jangka pendek ya, kisaran 2-3 hari atau semingguan lah kita perdagangkan. Tentu beda analisis, saya menggunakan analisis teknikal. Kita lihat pola harganya, grafik candlesticknya kita lihat, kita gunakan indikator, kita cari support resistennya juga, lalu kita beli dengan menghitung risk reward ratio atau perbandingan potensi naik dan risiko turunnya. Saya batasin risiko turunnya 1-2%. Kalau dia sampai turun, saya siap rugi 1-2% aja. Sisanya kalau dia naik harus di atas
3% lah ya, minimal 3% sampai 6% itu udah cukup lah buat saya. Tapi saya nggak pakai saham konglomerat ya, karena saya nggak punya informasi dari grup member berbayar manapun. Alhamdulillah hasil belajar sendiri, otodidak ya, analisis fundamental dan teknikalnya, sering ikut juga dari beberapa seminar. Ya, jadi begitu kondisi market kita hari ini. Sebagai investor pasar modal, kita sama-sama support, sama-sama saling dukung. Ini lagi nanjak nih. Lagi perjuangan berat. Walaupun MSCI sementara menunda ya, atau tidak menilai saham Indonesia, perusahaan Indonesia dinilai masih kurang bagus misalnya. Ya, ini semoga dan saya rasa sifatnya sementara, masih bisa kita tolerir ya, dan kita ambil kesempatan serok di bawah, sesuaikan dengan cash management kita masing-masing. Jadi tetap tenang, tetap semangat ya, tetap goes juga. Semoga upaya kita setelah menganalisis, menghitung risiko dan potensi, lalu kita berani ambil aksi, sisanya kita bersabar dan serahkan pada Sang Ilahi. Semoga investasi kita bisa berjalan bagus ya, indah di bulan ini, dan berkah. Bulan ini juga saya memberikan hadiah saham kepada istri, jadi insya Allah bisa lebih bagus lagi nanti ke depan. Harapan kita pemegang saham tetap optimis, menatap masa depan, perusahaan bertumbuh, berkembang, dan ekonomi bisa membaik. Walaupun perang dunia ada risiko ya, tapi